Halo, selamat datang di channel kesayangan kita. Kali ini Mimin mau menceritakan film psikopat gokil di mana orang ini mampu menghabiskan warga satu kampung. Penasaran ceritanya? Yuk tanpa berlama-lama kita mulai. Di awal film ini diperlihatkan para polisi sedang mengepung rumah salah satu warga. Keluarga ini diduga memiliki aliran sesat bin musyrik, yang sangat membuat warga lain tidak tenang. Salah satu polisi bernama John berteriak, bahwa mereka telah terkepung. Keluarga itu pun terkejut dan bangun. Namun bukannya takut, mereka justru mengambil senjata api, lalu memakai topeng yang terbuat dari besi, dan bersiap menyerang para polisi. Terjadilah baku tembak yang mengerikan. Kemudian satu polisi melemparkan bom asap ke dalam rumah, dan para polisi masuk ke dalam rumah tersebut. Para penganut ilmu hitam itu kemudian bermunculan. Ada yang cosplay pakai armor besi seperti Iron Man, namun naas yang cosplay justru meninggal karena armor besinya tidak sekuat Iron Man. Lalu ada ibu dari anaknya yang meninggal karena mengorbankan dirinya demi sang ibu lolos dari polisi. Sang ibu tidak tega meninggalkan jenazah anaknya. Dia pun tertangkap, sementara ada beberapa yang lolos dari kejaran polisi, yaitu kakak beradik bernama Baby dan Otis. Mereka kabur dengan membegal mobil yang dikendarai oleh seorang perawat. Beberapa hari kemudian, tersebarlah berita di mana keluarga tersebut selain tidak memiliki agama dan menganut aliran sesat, mereka adalah keluarga psikopat kejam. Polisi menemukan fakta di mana banyak sekali mayat di dalam rumah mereka. Bahkan ada kuburan massal. Seorang polisi menemukan sebuah gambar seorang badut. John mengenali badut tersebut bernama Kapten Spaulding. Di mana badut ini sangat digemari pertunjukannya oleh anak-anak, bahkan masuk televisi. Spaulding mendapatkan sebuah panggilan, ternyata itu dari anaknya, yang menginformasikan bahwa mereka sedang diburu polisi. Spaulding pun menjanjikan untuk bertemu mereka di sebuah motel. Lalu Spaulding menelpon pemilik sebuah motel bernama Charlie. Spaulding bercerita kalau ada anaknya yang sedang menuju tempat Charlie. Di kantor polisi terlihat John tengah menginterogasi emak-emak yang ditangkap itu. Namanya Besti. Ternyata Besti ini buronan juga, di mana Besti seperti belut yang kalau ditangkap gampang lepasnya. Yang lebih epiknya lagi, Besti mengaku bahwa dialah yang membunuh keluarga John. John murka langsung mencekik Besti hingga hampir meninggal, dan menyumpah bahwa John akan membalaskan dendam ke keluarga Besti. Para polisi lain pun melerai mereka, Besti pun selamat. Selang beberapa saat, pihak kepolisian menemukan hal yang mengejutkan tentang Kapten Spaulding. Otis telah sampai di tempat ketemuan dengan ayahnya yaitu Spaulding. Dan mereka pun menuju motel Charlie. Keesokan harinya petugas kebersihan di tempat Otis dan Spaulding bertemu, dikejutkan dengan adanya mayat mengenaskan di kamar mandi. Lalu petugas kebersihan itu kaget dengan adanya orang aneh menggunakan topeng. Mereka pun kejar-kejaran ala anak-anak yang ditakuti badut. Lalu orang aneh itu mati tertabrak truk. Kepolisian pun datang di lokasi kejadian tabrakan dan olah TKP. Di sisi lain John yang sudah sangat geram dengan perbuatan badut psikopat, akhirnya meminta bantuan kepada preman bernama Rondu dan Ray. Kemudian Ray menuju rumah para badut itu, terkejutlah Ray melihat saudaranya bernama Gorge mati dibunuh keluarga psikopat itu. Josh memerintahkan kepada John untuk segera membunuh keluarga psikopat untuk membalaskan dendamnya. Namun ternyata itu adalah mimpi. Jadi John sangat terpukul dengan keadaan keluarganya, sampai ke bawah mimpi bernafsu membalaskan dendam. Tak lama dia mendapat telepon dari Rondo, yang mengabarkan bahwa dia telah menemukan si target, dan bersiap membunuh mereka. Lalu John pergi menemui Besti dengan membawa pistol untuk membunuhnya, dengan cara lambat membunuh, agar Besti menderita dulu. Kebayang betapa sakitnya Besti dibunuh pelan-pelan seperti itu. Di sisi lain Spaulding dan yang lainnya sedang dugem di motelnya Charlie. Keesokan harinya Charlie bertemu dengan John di jalan. John memaksa Charlie untuk memastikan Spaulding dan keluarganya harus di motel Charlie nanti malam. Karena kalau tidak, Charlie yang akan dibunuh oleh John. Kemudian John pergi menemui preman bayarannya untuk memastikan kesiapan mereka mengepung hotelnya Charlie nanti malam. John meminta jangan dibunuh targetnya, karena John sudah memikirkan cara untuk balas dendam. Malam hari pun tiba, di saat Spaulding dan keluarganya sedang asik-asik clubbing. Datanglah preman bayaran John membunuh satu persatu keluarga mereka. Sang target utama pun ditangkap tanpa perlawanan. John pun membawa targetnya ke rumah dan mengikat mereka dengan tali di kursi yang telah John siapkan. John pun memulai aksinya membalaskan dendam dengan menyiksa mental dan fisik mereka.
Pelan-pelan John berupaya untuk membunuh mereka. Agar mereka merasakan pedihnya siksaan, yang dirasa tidak cukup untuk membalas sakit hati John. Di mana keluarganya sudah mati di tangan mereka. John pun mulai membakar rumah tersebut. Agar mereka semua mati terbakar api. Namun ada salah satu keluarga psikopat yang menolong mereka. Dia melepaskan ikatan tali dan kabur. Perjalanan keluarga psikopat ini hampir damai dan bebas. Namun setelah diblokade para polisi. Dan film pun berakhir di saat mereka harus baku tembak dengan para polisi tersebut. Oke teman-teman, itulah kisah dari film Keluarga Psikopat Gila. Sangat menegangkan ya. Semoga teman-teman dapat terhibur ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini agar Mimin lebih semangat membuat kontennya. Sampai jumpa.